Kita mulai dari informasi pertama hari ini. Di Parapat terdapat rumah singgah Soekarno yang ditempati saat masa agresi militer kedua 1949. Selama 2 bulan tinggal di pesanggerahan, Soekarno mencari cara untuk bisa berkomunikasi dengan gerilyawan. Salah satunya dengan menyelipkan surat lewat tulang ayam. Seperti apa kisahnya? Berikut liputannya untuk Anda. Saya berada di rumah Pasanggerahan Bung Karno, letaknya di Parapat, Kabupaten Simalungun. Namun untuk mengetahui bagaimana cerita di dalam rumah Pasanggerahan ini, saya akan bertemu dengan Pak Zami yang menjadi pengurus dan perawat dari rumah Pasanggerahan. Pak, ini kan menjadi tempat persinggahannya Soekarno ya pada zaman 49, 48, ya betul. Waktu agresi Belanda kedua. Agresi Belanda kedua. Kami boleh tahu nggak lokasi-lokasi yang itu atau salah satunya kamarnya Pak Soekarno di mana? Bung Karno. Kalau kamar Bapak yang ini yang ditutup. Oh, yang ini. Kamarnya Bung Karno ini apakah memang selalu tertutup atau kita boleh lihat atau seperti apa Pak sebenarnya? Kalau kamarnya Bapak ini selalu tertutup dan ini jarang dibuka, paling kalau dibuka dibersih. Tepat di seberang kamar Bung Karno ada kamar Agus Salim. Berbeda dengan kamar Bung Karno yang terbatas izinnya, kamar Agus Salim terbuka untuk umum dan bisa digunakan untuk menginap para tamu dan pejabat. Sebenarnya apa sih yang membuat akhirnya Soekarno ataupun Pak Agus Salim itu ke sini? Oh, jadi sejarahnya dulu waktu terjadi agresi Belanda kedua, Presiden Soekarno, Kiai Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Bung Hatta ditangkap sama tentara Belanda. Setelah itu beliau diasingkan ke Sumatera. Sebelah sana saya lihat ada beberapa foto, mungkin bisa diceritakan bagaimana sejarahnya, makna fotonya, atau kapan sih sebenarnya foto-foto ini diambil? Jadi ini foto Bapak waktu diasingkan di sini, tepatnya di bulan Januari tahun 1949. Kalau yang di bawah ini foto Presiden Soekarno, Kiai Haji Agus Salim, Sultan Syahrir waktu di Tanah Karo di Brastagi, tepatnya di Desa Logumba, Bukit Kubu. Kenapa sampai dibuangnya jauh banget ke Sumatera ataupun ke daerah lain seperti itu saat itu? Jadi tujuannya Presiden Soekarno diasingkan yang pertama itu adalah memutuskan komunikasi antara beliau dengan para pemimpin yang lain. Tujuan yang kedua membujuk Presiden untuk membatalkan proklamasi. Sempat Presiden dikasih hadiah karena beliau tidak mau menandatangani surat untuk membatalkan proklamasi. Hadiahnya itu berupa 1 peti uang golden ditambah 1 peti pakaian mewah. Tapi beliau tetap dengan pendiriannya, sampai kapanpun hadiah ini tidak akan kami terima. Akhirnya beliau memberi jawaban yang luar biasa. Beliau bilang, tunggu dulu, coba kami tanya sama anak-anak kami. Kalau anak-anak kami mau terima hadiah ini dan mau menandatangani surat ini, barulah nanti terakhir kami bertiga tanda tangan. Dari situ timbullah pertanyaan tentara Belanda, siapa anaknya dan di mana posisinya. Dijawab sama Presiden, anak-anak kami dari Sabang sampai Merauke. Yang dimaksud anak-anak sama beliau itu adalah rakyat, karena beliau adalah pemimpin. Kalau rakyat Indonesia mau menandatangani surat ini, barulah nanti kami terakhir tanda tangan. Dan itu tidak memungkinkan. Akhirnya timbullah niat Belanda untuk meracuni beliau bertiga. Namun misi meracun Presiden Soekarno gagal setelah pelayannya Karno Sobiran menguji racun itu. Gagalnya misi membuat Karno Sobiran habis dihajar tentara Belanda. Hal itu membuat Bung Karno meninggalkan pesan untuk rakyat Indonesia. Yang pertama, jalankan perintah dan amanah Allah. Baik itu Muslim dan non-Muslim. Pesan yang kedua, jangan mengambil hak orang lain kalau itu bukan milik kita sendiri.
Pesan itu membuat gerilyawan bergerak untuk merebut Bung Karno dari Brastagi pada Januari 1949. Namun rencana itu terendus tentara Belanda sehingga Bung Karno, Agus Salim, dan Sultan Syahrir dipindahkan ke Parapat selama 2 bulan. Selama di rumah ini, Bung Karno dijaga ketat oleh tentara Belanda hingga sulit berkomunikasi dengan gerilyawan. Setelah 1 bulan berlalu, akhirnya ia menemukan cara berkomunikasi yang tak biasa. Cara yang pertama melalui makanan, cara yang kedua melalui sayur-sayuran. Seperti apa detailnya? Bagaimana cara berkomunikasi dengan makanan dan sayur-sayuran? Jadi kalau misalnya melalui makanan, setiap makan Presiden minta tolong dibawakan daging paha ayam. Setelah selesai beliau makan, disitulah tulang paha ayam tersebut dibersihkan. Setelah kering, barulah surat dimasukkan ke dalam tulang paha ayam tersebut. Setelah itu ditaruh di dalam rantang tempat makan beliau, barulah Presiden berpesan sama yang melayani beliau di sini. Itu ada khusus untuk di dalam rumah, namanya Kakek Ludin, marganya Tindawan. Jadi beliau bilang di dalam rantang tempat makanan kami itu ada sisa makanan tulang paha ayam. Di dalam tulang paha ayam itu ada isinya surat. Tolong kamu kasih kepada keluargamu atau gerilyawan yang ada di sini, biar kami bisa berkomunikasi. Kalau yang cara kedua, melalui sayur-sayuran. Jadi kalau misalnya beliau diajak jalan-jalan ke rumah, itulah kesempatan Presiden minta tolong sama kakek Buka yang marga Sinaga, dibawakan sayur kangkung. Jadi dari batang kangkung itulah beliau masukkan surat. Itulah cara beliau berkomunikasi selama beliau diasingkan di sini. Usai berbicara dengan Pak Zami, saya bertemu dengan cucu Buka Sinaga, salah satu pelayan yang jadi kurir pesan Bung Karno. Saya tertarik nih, apa sih yang pernah kakek Buka ceritakan kepada Bapak ketika masa-masa melayani Pak Soekarno di rumah ini? Ya, sesuatu hal yang masih jernih dalam ingatan saya tuh, Kak. Jadi dari Opung pada saat itu pernah menceritakan keberadaan joglo yang sebelah kanan itu cenderung dipergunakan ketika mereka berbicara-bicara atau berdialog-dialog di antara Pak Soekarno ataupun tamu-tamunya dan yang lainnya. Itu yang sebelah kanan, lalu sebelah kiri seperti apa, Pak? Jadi yang sebelah kiri menjadi sesuatu hal ini, beliau itu lebih senang ataupun memilih joglo yang sebelah kiri untuk mungkin apa namanya, Kak, berdua merenung atau jenis istirahat ya? seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas cerita-ceritanya tadi. Saya juga tertarik banget, ternyata di sini banyak meninggalkan kisah dari tidak hanya bagaimana Soekarno hidup di sini, tetapi juga ada kisah sejarah lainnya yang menarik untuk masyarakat tahu ya Pak. Terima kasih banyak. Ya tadi merupakan bagaimana perjalanan Soekarno berada di rumah pesanggerahan ini, dan banyak banget kisah yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah ternyata Soekarno memang memegang teguh negara ini hingga mau ditawarkan apapun ia tidak mau atau menolak akan hal itu. Nadia Kartika, Muhammad Gaddafi melaporkan dari Simalungun.